Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali kumpul di sesi materi untuk level ketiga di program Sabar angkatan yang kedua. Oh iya, sebelum kita melanjutkan, dahulu ya, kita doakan mudah-mudahan suami dari Ibu Arum ya, salah satu peserta di angkatan yang kedua dari Banjarnegara. Tadi kami dapat informasinya beliau dari Banjarnegara. Yang tadi bagi untuk yang di grup akhwat itu izin karena sedang mendampingi suami beliau. Qadarullah meninggal dunia suami beliau, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa beliau dan diangkat derajatnya, diterima segala amal soleh dan kebaikan beliau, dijauhkan dari siksa kubur dan juga siksa api neraka dan dicatat sebagai calon penghuni surganya Allah. Amin. Dan semoga Ibu Arum beserta keluarga diberikan kesabaran yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan beliau beserta keluarganya kelak di surganya Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insya Allah kita akan mencoba untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembahasan seputar mustatsna, seputar isim nasab yang terletak setelah pengecualian. Oke, tadi pagi sudah kita bahas tiga rumus utama ya. Jadi kalau mustatsna simpelnya kan ada dua ya, mustatsna munqati sama mustatsna muttasil. Kalau mustatsna munqati berarti antara mustatsna minhu dengan mustatsnanya tidak sejenis. Kalau mustatsna muttasil ya nyambung gitu ya, berarti antara mustatsna minhu dengan mustatsnanya itu satu jenis. Oke, itu munqati dan muttasil. Kemudian yang kedua, rumus musnahnya ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama, paket lengkap. Yang kedua, paket... ya, yang pertama dan kedua itu paket lengkap. Kata Ibu Ferdi kalau masalah tadi ya. Yang kedua itu paket hemat. Paket lengkap maksudnya mustatsna minhunya ada, mustatsna dan mustatsna minhunya ada. Tinggal kalimatnya positif atau negatif. Kalau positif berarti dia wajib nasab. Kalau kalimatnya negatif dia bisa nasab, bisa sesuai i'rab. Nah, kalau yang paket hemat atau tidak ada mustatsna minhunya, itu cuma satu rumusnya, itu ketika negatif. Dan ketika negatif, mustatsna minhunya tidak disebutkan, maka dibaca hanya sesuai dengan i'rab. Oke, itu harap diingat baik-baik nih Bapak Ibu. Karena setelah ini kita akan melanjutkan menjelajahi seputar mustatsna. Kan ada watul istitsna yang kita pelajari nggak cuma satu, tapi yang baru kita pelajari satu, yaitu illa. Sebagaimana yang saya sebutkan di pagi hari tadi, ya, eh, apa namanya, untuk mustad, ada tulis istitsna yang selain illa itu secara penggunaannya dia jauh lebih simpel dan jauh lebih mudah dibanding yang lainnya. Oh, dibanding yang illa ya, mohon maaf. Ini karena tiba-tiba ada suara sehingga saya agak konsentrasinya tadi keganggu dikit. Bismillah. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu, semoga dirahmati oleh Allah. Ini pembahasan kita tadi pagi. Oke, ini pembahasan kita tadi pagi. Saya tidak ulang, nanti kalau diulang itu malah jadi lama. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, Eh, contoh-contoh dari mustatsna. Oke, sekarang kita minta beberapa peserta untuk membaca contohnya. Silahkan pertama coba em, Pak Hengki Abu Hafiz. Tadi pagi hadir nggak Pak Hengki? Turun Ustaz. Gimana Pak Hengki?
Hadir, hadir, Ustaz. Tadi hadir ya? Alhamdulillah. Oke. Coba sekarang Pak Hiki, kalau gitu dibaca ya. Contoh yang pertama. Bismillah. Makoma, Mhm. eh, Betul? Ma, yang ini tadi ya, yang di layar ya, Tad. ya yang di layar. Ma, koma. Makoma ahadullah Zaid, Zaidun ya, Tad, ya. Oke, coba diulangi. Ah, betul tapi coba diulangi. Tapi agak putus-putus dikit tadi. Makoma tidak hadir. Koma itu artinya berdiri ya. Berarti ma, koma tidak berdiri. Tidak berdiri. Mhm. Siapa yang tidak berdiri? Ahadun ya, Tad, ya. Betul, ahadun. Terus Ahadun ila Zaidun, Tad. illa zaidun. Betul, Masya Allah. Coba diulangi, dibaca lengkap, Pak Hengki. Makoma ahadun ila Zaidun, Tad. Maqama ahadun illa zaidun. Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali Zaid. Berarti yang berdiri cuman Zaid. Yang lain nggak berdiri. Pak Hengki, mustafnanya mana, mustafna minhunya mana? Eh, Zaidunnya mustasnanya, Tad, ya. Betul. Terus Eh, ahadun. Zaidunnya mustasna, Ah, ilahnya adatul istisna, ahadunnya mustasna ya. Mustafna minhu, Masya Allah. Kalimatnya positif atau negatif ini Pak Hengki? Kalimatnya makoma berarti negatif kan? Negatif. Nah, berarti masuk rumus yang pertama, kedua, apa ketiga? Makoma negatif masuk ya, masuk yang kedua ya tadi ya. Masuk yang kedua. Berarti kalau yang kedua itu ketentuannya apa? Oh, Putus-putus oh iya, Tad, putus-putus. Afwan, Tad. Sinyalnya Ah, kurang bagus Tad. oh iya ya. Berarti kalau yang kedua Kurang jelas. ketentuannya apa, Pak Hengki? Wajib nasab, boleh nasab dan sesuai i'rab atau sesuai i'rab? Enggak. Kurang jelas Tad, Afwan. Nah, oh iya, kalau rumus yang kedua berarti Putus-putus. masuknya kategori yang mana? Wajib nasab, boleh nasab atau sesuai i'rab, atau harus sesuai i'rab? Sesuai ihrob dong Tad. Sesuai Boleh i'rab. nasab sesuai ihrob Masya Allah, ya boleh Tad. nasab atau sesuai i'rab. Betul, barakallahu fiik. Ya. Berarti ini bisa dibaca maqama ahadun illa zaitun, bisa juga maqama ahadun illa zaitan. Oke, ya ini contoh yang kedua. Jadi bisa dibaca seperti ini zaitun, bisa juga dibaca zaitan. Barakallahu fiik, Pak Hengki. Selanjutnya, coba. Ya, Tad. Nah, coba siapa yang belum dipanggil tadi pagi ya? Ibu 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 Fatimah, ya, dibaca contohnya. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. Oke, baik, barakallahu hafid. Pertanyaannya adalah, ini ada mustafnanya, ada atau tidak? Ada ya, ini maksud contoh. Mustafna
bagian ini masuk rumus yang mana, Ibu Fatimah? Itu pertanyaannya. Rumus pertama, kedua, atau ketiga? Oke, saya ulangi pertanyaannya dipipil berarti. Pertanyaan pertama, ini kalimatnya positif atau negatif? Bu Fatimah? Negatif Ustadz. Negatif, betul. Temanya jelas ya. Ma yumsikuhunna illar rahman. Pertanyaannya kedua, ada atau tidak mustatsna minhunya? Tidak ada. Tidak ada. Eh, Berarti ini masuk ke ada apa tidak ada? tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada dan kalimatnya negatif masuk ke rumus satu, dua, atau tiga? Yang ketiga. Yang ketiga. Makanya di sini illar nu Toma. Kenapa? Karena jadi fa'ilnya yumsikuhunna. Baik. Barakallahu fiik. Betul Ibu Fatimah. Jadi gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu contoh-contohnya. Nah, masih ada lagi? Oh iya, masih ada lagi. Selanjutnya, coba Mas Ra'fah. Baca contohnya. Mas Ra'fah. Kita habis ini. Ya. Dhahikar rijalu illa hamidan. Dhahika rijalu illa hamidan. Dhahika itu artinya tertawa. Rijal itu jamak dari rojulun. Laki-laki berarti para laki-laki itu tertawa kecuali Hamid. Pertanyaannya, kalimatnya negatif atau positif? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Ah, Diawali apakah, jangan, atau istifham. Nah, mana kalimat apakah eh, apa namanya? negatif. Gimana? Mas Roma? Istifham nggak, Ustaz? Istifham. Mana istifhamnya? Istifham nggak Ada ada, tulisan dan apakah nggak di ada situ? istifhamnya. Nggak ada istifhamnya, Nggak berarti ada. Laki. positif, kan? Berarti positif atau negatif, Mas Roma? Positif, Ustaz. Positif, betul. Oke. Kalimatnya positif. Pertanyaan kedua. Mustatsna minhunya ada atau tidak? Ustadz minhunya ada. Mana? Ar-Rijal. Ar-rijal, Masya Allah. Mustatsnanya mana? Ustadznya Hamid. Hamidan, Masya Allah. Barakallah. Berarti kalau dari tiga rumus itu, rumus pertama, kedua, atau ketiga yang ini? Kalau itu rumus pertama atau ketiga? Masuknya rumus pertama, Ustadz. Rumus pertama, iya betul. Pokoknya kalau udah kalimatnya positif itu masuk rumus yang pertama. Udah gitu aja. Barakallahu fiik Mas Rafa. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Terus, contoh selanjutnya. Itu kan kalau yang di atas kan do'ikar rijalu ila hamidan. Para laki-laki itu tertawa kecuali Hamid. Berarti Hamid gak ketawa. Contoh berikutnya. Silakan dibaca. Ibu Ummu Mus'ab. Ya Ustaz. Ya, silakan. Ma dakhala fil fasli ila talamidaini. Nah, kalau tala itu biasanya ada gini. Tala ada lam, ada alifnya setelah lam. Kalau ini berarti bacanya tilmi tilmi zani. Talamidaini. Coba diulangi. Ummu Mus'ab dibaca. Ma dakhala fi fasli ila tilmidaini. Tilmi zaini atau tilmi zani.
Tilmi, Kalau zaini itu pakai tilmidani, iya. Tilmidha, daini, zani atau zaini. daini, Harusnya zaini gitu. Oke, kita bahas. Nanti ketemu insya Allah. Om Musab. Pertanyaannya, Om Musab. Pertama, kalimatnya positif atau negatif? negatif, Negatif. Ada manya ya. Mada khala fil fasli. Tidak ada yang masuk kelas kecuali dua orang murid. Berarti pertanyaan berikutnya adalah ada atau tidak mustatsna minhunya? ada Ustadz. Mana mustatsna minhunya? Dakhola Yang fil fasli, dakhala fil fasli kan? Ma dakhala fil fasli. Dakhala itu artinya masuk ya. Tidak ada yang masuk ke oh, kelas kecuali dua siswa. Berarti ada atau tidak mustatsna minhunya? tidak ada ya. Tidak ada, betul. Tidak ada. Karena memang nggak ada. Kecuali kalau kalimatnya para siswa tidak ada yang masuk ke kelas kecuali dua siswa. Nah, berarti para siswa itu mustatsna minhunya. Oke, berarti nggak ada nih Mus'ab. Nah, Eh, kalau kalimatnya negatif dan mustatsna minhunya tidak ada, masuk rumus pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga, Ketiga. Kalau ketiga berarti wajib nasab, boleh nasab atau sesuai i'rab, atau harus sesuai i'rab? harus sesuai i'rab. Harus sesuai i'rab. Kalau harus sesuai i'rab, kira-kira mustatsna, pertanyaan pertama, mustatsnanya mana? Tilmidaini, Tilmidani. Berarti kalau ini sesuai i'rab berarti dia jadi apa? fa'il, Fa'il. Fa'ilnya siapa? eh, Tidak ada yang masuk kelas kecuali dua orang siswa. Berarti yang masuk kelas siapa? Dua orang siswa. Berarti dia fa'ilnya dari kata fil mada. fasli, oh, hola, Masuk. Dari kata masuk kan. Yang butuh fa'il kan masuk. Kalau di dalam kelas nggak butuh fa'il. Masuk. Berarti fa'ilnya dari dakhala. Pertanyaan dakhol, selanjutnya. Kalau fa'il, betul ya fa'il. Kalau fa'il i'rabnya apa Umum Mus'ab? rofa, Rofa, baik. Sekarang ini bentuknya isim apa? Isim mufrad, isim mutsanna, jamak Simultan, mudzakkar salim. Isim apa? isim mutsana, Isim mutsanna. Nah, pertanyaan selanjutnya. Isim mutsanna ketika rofa, tanda rofanya pakai apa? alif, Alif, berarti bacanya tilmidani atau tilmidaini. tilmidani, Masya Allah, betul. Tilmidani. Ketemu kan nemu Musab? Alhamdulillah. Tadi pertama bacanya tilmidaini, gitu. Nggih. Iya, enggak apa-apa, Masya Allah. Alhamdulillah, ketemu juga. Alhamdulillah. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya ingat, cuman butuh kadang dipancing pertanyaan-pertanyaan. Tapi enggak apa-apa. Itu berarti sebenarnya sudah ada konektivitas, cuman jaringannya mungkin masih agak sulit gitu ya. Jadi mungkin perlu di-upgrade sinyalnya gitu. Semoga sinyalnya setelah ini lebih kuat. Barakallahu fikum Mus'ab. Terima kasih. Alhamdulillah. Paham berarti nggih? Nggih, insyaallah Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, ini udah selesai ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Ada apa di slide berikutnya? Di slide berikutnya kita akan masuk ke adawatul istitsna yang lain, yaitu ghaira dan siwa. Ghaira dan siwa. Dua sekaligus ya. Berarti nanti tersisa tiga, tiga itu akan dibahas sekaligus. Ghaira dan siwa itu simple, Bapak Ibu. Simple, jangan dibawa pusing dulu ya. Ghaira dan siwa itu setelahnya ghaira dan siwa pertama. Boleh dicatat ya. Ghaira dan siwa artinya sama, kecuali atau selain biasanya. Bisa diterjemahkan kecuali, bisa diterjemahkan selain. Itu yang pertama. Dua-duanya artinya sama. Ya, sebenarnya semuanya tuh mulai dari ilah sampai ujung itu sampai akhir apa namanya adawatul istitsna ya artinya kecuali atau selain. Yang kedua,
Setelah ghairo dan siwa pasti cer. Setelah ghairo dan siwa pasti cer. Karena dia jadi mudhafun ilaih. Yang ketiga, tiga rumus mustatsna digunakan pada kata ghairo dan siwa. Tiga rumus mustatsna digunakan pada kata ghairo dan siwa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang bakalan berubah harokatnya ya bukan mustatsnanya, tapi justru medianya, alat istithnanya ini tadi. Makanya nanti ghairo bisa ghairo nasob, bisa juga ghairu sesuai i'rab. Adapun setelahnya pasti cer. Jadi mudhafun ilaih. Gitu ya. Dan itu ada di sini sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, itu dibuat poin-poin biar lebih mudah. Mustatna dengan kedua kata tersebut selalu cer. Ini yang setelah ghairu dan siwa selalu cer. Menjadi mudhafun ilaih. Sedangkan kedua lafaz di atas hukumnya seperti mustatna dengan ilah. Kedua kata di atas hukumnya sama seperti mustatna dengan ilah. Itu yang saya tadi katakan, tiga rumus mustatna digunakannya pada kata ghairu dan siwa. Jadi yang bakalan berubah itu ghaironya. Ghairu. Tapi setelahnya udah pasti cer. Jadi mudhafun ilaih. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kita tambah ya. Contoh ya. Ya, dibaca. Tadi siapa yang baca? Tadi Ummu Mus'ab ya. Berarti sekarang coba Pak Tikno, yuk dibaca. Hadaratul labu ghairu zaidin. Oke, hadarat tullabu ghaira Zaidin. Pertanyaan pertama, tullabu jadi apa? Mustatna minhu. Mustadna minhu betul, tapi secara kedudukan, kenapa tullabu rofa? Kenapa dia dhammah? Telah hadir, siapa yang hadir? Tullab, para siswa. Berarti tullab ini jadi apa? Objek. Subjek. Iya betul. Jadi subjek. Subjek istilahnya apa, Pak Tikno? Fa'il. Fa'il, betul. Berarti tullabu fa'il. Irobnya apa, Pak Tikno? Rafa. Rofa. Tanda rofanya pakai apa? Rumah. Dhammah. Kenapa pakai dhammah? Isim mufrad. Tullab, para siswa. Ini apa? Jamak taksir. Jamak taksir, betul. Masya Allah. Tuh kan. Sebenarnya itu udah ada konektivitasnya, sudah ada. Cuman sinyalnya aja butuh dikonek-konekin gitu ya. Nggak apa-apa Pak Tikno. Lanjut. Zaidin jadi apa? Mustasna. Mustatsna, betul. Tapi i'rabnya apa? Jer. Jer. Kenapa jer? Karena Apa istilahnya? ghairu apa ya? Bukan gitu. Ini yang rumus keduanya tadi kan ada tiga tuh. Menjadi mudhof ilaih. Mudhafun ilaih, ya betul. Yang kedua apa yang pertama tadi? Jadi mudhafun ilaih. Nah, perhatikan Pak Tikno dan teman-teman, yang akan menjadi titik perhatian harokatnya adalah si ghaironya ini. Perhatikan, ghairo dibaca nasab, dibaca fathah. Kenapa? Karena dia posisinya jadi adatul istitsna yang kalimatnya itu satu positif. Yang kedua mustatsna minhunya disebutkan. Berarti wajib nasab. Nah, yang wajib nasab yang mana? Ghaironya. Maka ghaironya di situ nggak boleh dibaca ghairu, tapi harus ghairo. Kenapa? Kalimatnya satu positif, dua mustatsna minhunya disebutkan. Jadi sama ya, Pak Tikno ya.
Barakallahu fiik. Cukup Pak Tikno. Nah, ini contoh untuk pelengkapnya ya. Coba dibaca. Em, Ibu Heriati. Nah, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, silakan Ibu Heriati dibaca. Ma hadarat tulabu ghairu Zaidin. Masya Allah. Ma hadaratul labu ghairu zaidin. Pertanyaannya Ibu. Kalimatnya positif atau negatif? Manfi. Manfi. Oke, oh Masya Allah. Tep, manfi. Ya, Alhamdulillah. Tep. Kemudian selanjutnya Ustaz Minhunya ada atau tidak Ibu? Ada Ada. tulabu. Berarti rumusnya yang pertama, kedua, apa ketiga? Yang kedua, Apa itu? eh, kalimat manfi disebutkan mustasna minhunya. Ustaz ini disebutkan. Ketentuannya? Boleh nasab, boleh rofa. Boleh nasab, boleh rofa atau sesuai. Barakallahu fiik Ibu Heriati. Alhamdulillah. Jadi ini yang mana yang boleh nasab, boleh rofanya Ibu Heriati? Kata yang mana itu? Apa Ustaz? Musnahnya kah? Atau yang mana? Apa Ustaz? Tanya ya Ustaz. Oh, pertanyaannya adalah kan tadi boleh nasab atau rofa, iya. Iya. Boleh nasab atau sesuai i'rab. Pertanyaannya adalah yang boleh nasab atau rofa itu tadi yang mana? Mustathnanya kah? Mustathna minhunya atau ada tulis istithnanya? Ada tuh istifham. Ada Ada tuh apa? istisna. Ada tulis istithna. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Heriati. Berarti yang mana, kata yang mana Ibu Heriati? Ghairu. Ghairu, iya. Barakallahu fiik. Jadi gitu, terima kasih Ibu Heriati. Begitu Bapak Sama-sama. Ibu ya. Jadi ini yang berubah, bakalan berubahnya itu di sini ghairu, di sini ghairu gitu. Ya. Jadi sesuai tiga ketentuan yang sudah kita pelajari sebelumnya, berlakunya untuk ghairu dan siwa. Gitu ya. Mudah kan Bapak Ibu? Nah, yang lebih mudah lagi siwa. Kenapa? Karena siwa itu kayak isim maksur, diakhiri alif, sebelumnya fathah. Jadi ketentuannya itu kayak isim maksur. Apa maksudnya ketentuannya sama kayak isim maksur? Yang bacanya bakalan siwa aja, nggak akan berubah gitu. Kayak Musa dan Isa itu yang bacanya Musa Isa, nggak akan berubah. Nah ini juga sama, siwa yang nggak berubah. Mau dia nasab yang bacanya siwa, mau dia sesuai i'rab yang bacanya juga siwa. Kenapa? Karena dia muqaddaroh gitu ya. Jadi kalau dia rofa ya rofanya muqaddaroh. Kalau nasab ya nasabnya fathah. Tanda fathahnya muqaddaroh. Kalau rofa berarti domah muqaddaroh. Jadi gitu nih Bapak Ibu. Contohnya adalah silakan dibaca Pak Yuswanto. Bismillah. Latak tubuh ani sayan siwa Qurani Quran man apa Quran? Quran. Iya. Latak latak tubuh benar ya Tat ya? La taktubu. Latak tubuh ani sayan siwal Qurani man kataba anni syai'an siwal Qur'ani fal Oke. yamhu. Baik, barakallah. Bikin bacanya nggak perlu pakai tajwid ya Pak Yus ya. Ini nggak perlu di ikhfa ya. Man kataba anni syai'an, itu syai'an enggak. Man kataba anni syai'an siwal Quran falyamhu. Baik, barakallah fiik. La taktubu anni syai'an siwal Qur'ani. Jangan kalian tulis dariku sesuatu selain Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini cuma contoh aja ya. Kita lagi tidak sedang bahas ulumul Quran, enggak. Tapi kita ambil contohnya aja. Man kataba anni syai'an siwal Quran falyamhu. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran hendaknya dihapus. Ya, ini diantaranya supaya nggak kecampur dengan Al-Quran dan lain-lain. Ada beberapa penjelasan para ulama. Tapi poin pentingnya adalah siwa di sini tuh, ya. Yang bacanya ya tetap siwa gitu aja, ya.
siwal Quran ya siwal Quran jadi bacanya tetap siwa. Kenapa kayak karena dia kayak isim maksur gitu ya. Baik, mudah nggih Bapak Ibu. Jadi ini antara ghaira dan siwa. Yang bakalan berubah berarti cuma satu sebenarnya yaitu Ghair. ghaira. Bisa ghairu atau bisa ghaira sesuai i'rab atau dibacanya nasab. Wallahu taala alamu bissawab. Ini pembahasan ghaira dan siwa. Selanjutnya Bapak Ibu. Ini selesaikan ya. Khala, ada dan hasya. Ini jauh lebih mudah lagi Bapak Ibu. Ini jauh lebih simpel lagi. Kalau ghaira dan siwa itu yang bakalan berubah cuma ghaira saja. Dan proses perubahannya itu sesuai dengan 3 rumus yang sudah kita pelajari tadi pagi. Adapun khala, ada, hasya, berikut beberapa ketentuannya. 1. Khala, ada, hasya artinya sama kecuali atau selain. 2. Khala, ada, hasya bisa diniati sebagai fiil, bisa diniati sebagai huruf jar. Bisa diniati sebagai fiil, bisa diniati sebagai huruf jar. Ketentuan ketiga. Ketiga Pak keempat ini. Ketiga ya. Ketiga. Jika diniati fiil, maka setelahnya nasab. Jika diniati jar, setelahnya jar. Jika diniati fiil, maka setelahnya nasab. Jika diniati huruf jar, maka setelahnya jar. Berarti tergantung niat. Oke? Baik Bapak Ibu, itu mudah ya. Ada keterangannya di sini kalau ketinggalan. Jika ketiganya diniati fiil, maka setelah kata ketiga di atas boleh nasab ya sebagai maf'ulun bi atau boleh jar jika ketiganya diniati huruf jar. Ketentuannya sudah jenengan tulis ya. Semoga itu lebih memudahkan ketika ditulisnya poin per poin. Sebagai contoh. Berarti setelah khala hasyada itu bisa apa namanya? Bisa jar, bisa juga nasab ya. Tapi nasabnya itu jadi maf'ul. Contohnya adalah silakan dibaca. Tadi siapa ya? Tadi Pak Yus ya. Oh ya, tadi Pak Yus. Silakan coba Ibu Elmi. Ibu Elmi? Oh ini agak sebentar ya, saya perbaiki sejenak ini kalimatnya kok ada yang medun gitu ya. Turun. Nah, gitu ya. Ibu Elmi hadir? Baik, kalau gitu geser ke Ibu Zulfa. Ya, Ibu Zulfa. Ustaz. Hmm. Jalasat tulabu ada Zaidin atau jalasat tulabu ada Zaidan. Oke, taib. Kapan dibaca Zaidin? Dibaca Zaidin jika diniati sebagai huruf jar. Mana yang dinilai sebagai huruf jar? Jalasanya, tulabnya, atau adanya? Adanya. Ada, betul ya. Jadi yang diniati sebagai huruf jar atau diniati sebagai fiil tuh ini ya. Adawatul istifnanya. Tapi barakallahu fiik. Kalau Zaidan, kapan dia Zaidan bacanya? Jika adanya itu diniati sebagai nasab. Nah, sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih Zaidannya.
apa tadi? Ulangi Eh, coba. adanya. Adanya diniati sebagai maf'ulun bih, berarti yang nasab adanya. Hmm, iya. Oh iya, jika diniati sebagai fiil Sebagai fi'il. Yang mana yang diniati sebagai fi'il? yang adanya. Adanya. Barakallah fiik. Betul. Jadi gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Zulfa, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, semoga dirahmati oleh Allah. Jadi poin pentingnya adalah gini, pokoknya ini tuh kayak ilah, artinya tuh sama-sama kecuali untuk khola ada dan hasya, cuman bedanya adalah dia itu bisa diniati sebagai huruf jar, dia itu bisa diniati sebagai fiil. Kalau diniati sebagai fiil maka setelahnya nasab. Kalau diniati sebagai huruf jar maka setelahnya jar. Artinya setelah khola ada hasya itu boleh dibaca nasab dan boleh dibaca jar. Begitu nggih Bapak Ibu. Makanya di sini ada jalasatul labu ada zaidin atau jalasatul labu ada zaidan. Baik, barakallahu fiikum. Nah, mau kalimatnya positif ataupun negatif itu sama ya. Mau kalimatnya positif ataupun negatif itu sama ya. Sama saja. Jadi di sini tetap saja majalah satu lagu ada Zaidin atau majalah satu lagu ada Zaidan. Baik. Kapan Zaidin ketika adanya diniati huruf jar? Kapan Zaidan ketika adanya diniati fi'il. Dan itu berlaku berlaku pada ketiga jenis adawatul istitsna yang ada di sini. Baik, Bapak Ibu sesimpel itu pembahasannya. Simpel kan ya? Udah, dan ini berarti selesai pembahasan seputar mustafna dengan tiga pembagian itu tadi. Tiga pembagian itu maksudnya ilah, kemudian ada ghairo dan siwa, kemudian ada kholah, hasya, dan juga ada. Ini contoh ya. Baik. Baik, contoh ya. Kita baca contoh. Contoh pertama, Mas Setiawan. Nah, ini jarang dipanggil ini. Ya, Mas Setiawan, tunjukkan suaramu. Mas Setiawan, hadir nek? Tes. Satu, dua, tiga. Mas Setiawan? Oke, kita geser berarti. Pak Mustaqim. Pak Mustaqim, hadir? Apalagi ada pasien? Jangan-jangan lagi ada pasien ini Pak Mustaqim. Cek, cek. Kalau gitu Pak Ahmad Nur Salim. Oh, ini lagi pada anteng ini. Pembinaan ini Pak Ahmad Nur Salim. Pak Ahmad Nur Salim. Hadir? Ya Ustaz. Oke. Ya Pak Ahmad Nur Salim dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna. Oke. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Pertanyaan pertama. Kalimatnya positif atau negatif? Negatif Ustaz. Negatif, betul. Pertanyaan kedua. Ini kan mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, dan mereka tidak merasa kalau mereka menipu diri mereka sendiri. Pertanyaan yang kedua adalah mustahna minhunya ada atau tidak? Kalau ini salah masih dimaafkan kok, Pak Ahmad. Tidak ada Ustaz. Nggak ada. Nggak ada, betul?
Berarti Ya kalau ada nggak ada ketentuannya, rumusnya 1, 2, atau 3? 3. 3. Oke, cukup dulu Pak Ahmad Nur Salim. Tapi kalau ingat ya, kalau salah di bagian ini nggak apa-apa, karena memang ini belum terlalu dijelaskan. Tapi saya pengen tahu dari sekian peserta, ada yang bisa jawab ini mustadna minhunya ada atau tidak? Siapapun boleh jawab, silakan. Ada Ustadz. Ada, Ada. Ustaz. Oke, Ibu Verdi Ada. jawab ada, Ibu Harriet jawab ada. Terus Mus'ab mau jawab? Ada. Ada. Barakallahu. Ada lagi yang mau jawab? Ada. Ada Pak Yus, ada. Baik. Baik. Yang pertama jawab tadi Ibu Verdi. Mana mustadna minhunya Ibu Verdi? Domir Yakhda'una itu ada domir. Ada wawunya. Ya, barakallahu fiik. Ini ada wawul jamaah namanya, gitu Bapak Ibu. Makanya Pak Ahmad Nur Salim kalau salah enggak apa-apa, karena ini belum dibahas. Ini nanti kita bahas di apa namanya, di level keempat. Ada disinggung sedikit, tapi lebih spesifiknya nanti di sorof ya. Jadi ada wawul jamaah di sini, ini yang jadi fa'ilnya. Mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Jadi mana mustatam minhunya? Wawul jamaahnya di sini. Berarti kembali ke Pak Ahmad Nur Salim. Kalimatnya manfi ya. 1, kemudian mustatna minhunya disebutkan. Berarti rumusnya sekarang yang pertama, kedua, atau yang ketiga Pak Ahmad Nur Salim? Yang kedua Ustaz. Yang kedua, betul. Berarti yang kedua. Kalau yang kedua apa rumusnya Pak Ahmad Nur Salim? Boleh nasab atau sesuai i'rabnya. Boleh nasab atau sesuai i'rab. Dan yang di sini nasab. Barakallahu fiik Pak Ahmad Nur Salim. Contoh yang kedua. Belum ditunjuk. Ibu siapa ini? Ibu Yanti. Ya, Ibu Yanti. Silakan Ibu Yanti. Ibu Yanti, siap? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Ya, bismillah. Dibaca. Bismillah. Adatit ta'iratu tin. Nah, ulangi, jangan ragu-ragu. Ulangi, coba ya. Adatit ta'iratu adan ta'iratin. Ini bacanya ada apa ada? Oh, ada. Coba ulangi. Adatit ta'iratu ada ta'iratin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Adat. Ini kan artinya kembali. Pesawat-pesawat itu sudah kembali kecuali satu pesawat belum kembali. Baik, pertanyaan pertama. Ini bacanya To'irotin. Kenapa? To'irotin karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Boleh nggak saya baca ada To'irotan, Bu Yanti? Ada To'irotan. Yang lain fokus nggih Bapak Ibu. Ini cuma untuk mengingatkan saja. Boleh nggak saya bacanya ada di ta'iratu, ada ta'irotan? Jika diniati ilmu. Tidak. Tidak. Yakin Bu Yanti tidak? Saya geser ke sini. Nah. Sudah kelihatan Bu Yanti? Nggih, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Berarti coba, boleh nggak saya bacanya ada ta'irotan? Boleh, Ustaz. Boleh. Kenapa boleh? Karena diniati menjadi fi'il.
Diniati apanya Ibu? Ada. Adanya Ada. betul. Oke. Iya. Terus kalau ngada irotin boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena diniati menjadi huruf jar. Karena diniati menjadi huruf jar. Apanya? eh apa ada apa a- Yuk. adanya itu loh Iya Ustaz. betul adanya itu Adatun ya. istisna. Ada Adatun tulis istisna. istisna, iya, tapi barakallahu fiik. Betul Bu Yanti, alhamdulillah. Dan Masya Allah. Kalau yang ini saya nggak nanya musta'na minhunya mana itu ya, karena memang ini simpel kalau ini. Rumusnya ini aja diniati fiil atau diniati huruf jar. Saya lupa ya, Ibu Yanti ini logatnya bukan logat ngapak. Ibu Yanti dari mana Ibu Yanti? Jadi Kediri Ustaz. Oh, Kediri. Oh ya, pantesan logatnya bukan logat ngapaknya. Baik, Ibu Yani, terima kasih. Barakallahu fiik. Selanjutnya, masih ada yang jam 9 lebih ini ya. Ya, Pak Budi. Pak Budi, dibaca ya. Kalamuka ghairu mak kala Heeh. kalamuka ghairu mafhum ya. Mafhum. Kalamuka ghairu mafhu. Sebentar. Ghairu mafhum. Di sini ada, oh, bukan. Oke, coba kalamuka ghairu mafhu, Mafhum. mafhumun man min. Maf kalamuka ghairu mafhum min. Min betul, setelah ghairu itu jer ya. Setelah ghairu jadi mudhafun ilaihi ghairu mafhum min. Kalamuka ghairu mafhum. Pertanyaannya ada. Ghairu dari apa Pak Budi? Bisa nggak nebak? Ghairu menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih mafhuminya. Ini sebenarnya ini simple. Ghairu. Tapi apa namanya? Perlu sedikit dirangkai Terus saja. setelah Jadi apa Pak Budi? ghairu sebagai ini Ustaz. Ini dulu, kalamuka jadi apa Pak Budi? Kalamuka sebagai Rumus yang dulu-dulu jangan dilupakan. Kalimat pada sebuah kalimat, ya, kata yang muncul pertama ketika kata yang muncul pertama itu adalah fiil, maka di jumlah fi'liyah ya. Kalau kata yang muncul pertama adalah isim, maka kemungkinan dia adalah ismi mabni. mabni. Saya ulangi. Ketika kalimat yang pertama, kata yang muncul adalah fiil, maka dia jumlah fi'liyah. Berarti susunannya fiil, fa'il, dan seterusnya. Ketika kalimat atau kata yang pertama muncul adalah isim, maka dia jumlah ismiyah. Berarti kalau Ismiyah. jumlah ismiyah, susunannya apa Pak Budi? Fiil, fa'il, atau mubtada khobar? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Berarti pertanyaannya adalah, ini isim bukan? Kalamuka Isim Ustaz. isim karena gandeng dengan ka di sini isim perkataanmu. Berarti kalau isim di awal kalimat kemungkinan besar dia adalah Mubtada. mubtada. Kalau sudah ada mubtada berarti butuh Khobar. khobar. Nah pertanyaannya khobarnya mana? Khobarnya Perkataanmu nggak dipahami. Ghairu mafhum itu tidak dipahami. ghairu ma. Ghairu mafhum betul. Berarti ghairu jadi apa Pak Budi? Ghairu sebagai
Ustaz jenis Ustadzna. Ustaz. Itu tadi Pak Budin jawab apa tadi? Berarti ghairu jadi apa? Mustasna. Enggak, yang tadi yang pertama. Kalamuka mubtada. Ini ngelap sepertinya. Apakah internet saya? Oh ya, nggak stabil. Rumah. Ghairu mafhumin. Iya, berarti Mafhumin. ghairu Mafhum. mafhumin ini sebenarnya dia jadi khobar. Makanya dia ya disesuaikan aja i'rabnya ghairu. Jadi kalau ghairu itu dia luas sebenarnya ya. Dia nggak cuma masuk pembahasan mustatna, dia bisa jadi khobar dan lain sebagainya. Saya barakallahu. Ini contoh jadi khobar ya. Khobar ini berarti mudhofun ilaih. Barakallahu fiik Pak Budin. Barakallahu. Ya, contoh terakhir. Ini sudah jam 9 lebih. Semoga masih kuat nih Bapak Ibu. Coba Ibu yang belum dipanggil siapa ya? Ibu Nurul Auliana. Siap Ibu Nurul? Ibu Nurul? Apa Ibu Elmi? Ibu Elmi belum ya? Belum. Belum ya, Ibu Elmi ya. Lam takul Zainabu fawakiha illa tufaha. Apa artinya Ibu? Nah itu enggak tahu. Belum ya. Takul itu artinya makan, makan. Cuman kan yang makan itu tidak makan. Berarti siapa yang tidak makan? Zainab. Zainab. Karena failnya mu'anas makanya di sini pakai tak, ya. Berarti Zainab tidak makan buah-buah al-fawakih, buah-buahan kecuali apel. Berarti yang dimakan apa Ibu? Apel. Apel. Pertanyaan pertama. Kalimatnya manfi atau positif? Negatif atau positif itu? Negatif. Negatif. Pertanyaan kedua, mustatsna minhunya ada atau tidak? Ada. Berarti mustatsnanya dibacanya ketentuannya apa Ibu? Negatif. sambil ingat-ingat. Ini kalimatnya negatif. Terus mustatsna minhunya ada, berarti boleh nasab, boleh sesuai i'rab. Masya Allah, boleh nasab, boleh sesuai i'rab. Berarti kalau ini bacanya lam takul Zainabul fawakiha illa tufaha, satu lagi bacanya gimana? Satu lagi fawakihu illa tufahi. Tufahi. Oke. Oke, nggak apa-apa Ibu. Ini salah-salah dikit nggak apa-apa. Ini boleh. Taib. Kan tadi jawabannya udah bener. Boleh nasab, boleh sesuai i'rab. Tapi pertanyaannya adalah, kan ini nasab udah jelas ya, tufaha. Berarti yang sesuai i'rab tuh bacanya gimana? Maksudnya sih, iya nggak mudeng Ustaz. Kalau pas ngomong Bu, pas gitu. Nanti saya lempar Ya. ke yang pas Ya, Ibu. Ya. Belum udah oke. Coba yang lain ada yang bisa jawab? Jadi atufahu. Atufahu. Oke, satu. Jawaban satu. Ibu Zulfa atufahu satu. Yang ada yang lain? Kan harokat ada 3. Ini tufaha sudah. Tufahu ya. Dan ini satu lagi. Tufahu, tufaha, tufahi. Tufahi sudah ding tadi ya Ibu Elmi ya tufahi. Ada yang lain yang mau jawab? Saya terjemahkan supaya paham. Ya. Rumusnya adalah boleh nasab atau sesuai i'rab. Sesuai i'rab itu sempat saya singgung jadi apa? Ada yang masih ingat nggak jadi apa? Badal. Badal, Ibu Karin, betul. Badal itu pengganti ya. Kalau contoh yang sering saya sebutkan adalah
ma hadarat tullabu illa zaidan. Maka boleh illa zaidun. Kenapa? Karena dia jadi badalnya tullab. Bu yang rofa. Pertanyaannya adalah yang di sini kan kenapa jadi badalnya tullabu? Karena tullabunya dia jadi mustatsna minhu. Ya. Mm-mm. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya yang di sini mustatsna minhunya mana? Zain. Zainabu. Zainab atau Fawaki? Zainab. Jadi gini, yang Fawaki tidak ya. dimakan itu Zainab apa Fawaki. buah-buahannya? Oh, buah-buahan Oh, ya. Fawaki ya itu Bapak Ibu. Yang makan itu Zainab, dia bukan buah makan Zainab ya. Zainab makan buah. Iya, berarti mustadna minhunya mana? Fawaki. 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 Berarti kalau ini jadi badalnya Fawaki, yang satu kan illa tufah. Satu lagi apa Ibu? Tufaha juga, Ustaz. Tufaha Tufaha. juga. Iya. Barakallahu. Berarti nggak berubah ya. Satu lagi lam ta'kul Zainabul fawakih illa tufaha. Satu lagi illa tufaha. Cuman yang tufaha satu dia jadi mustatsna nasab, yang tufaha satunya dia sesuai i'rab jadi badalnya fawakih. Jadi gitu ya. Oke, yang ini salah nggak apa-apa lah, salah dikit-dikit nggak apa-apa. Aman insyaallah. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Paham Gi sampai di titik ini Gi? Alhamdulillah meskipun ya masih harus ya berusaha. Ini Pak Tikno sudah sampai berubah posisi duduk beberapa kali ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu contoh i'rab. Kalau contoh i'rab mah gampang ya. Hadratullabu illa zaidan hadara fi'lun madin mabniun ala fathi at-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu li'annahu jam'u taksirin illa harful istithna'i mabniun ala sukuni zaidan mustathna mansubun wa alamatu nasbihil fathatu li'annahu ismul mufradu. Nah, ini terjemahannya mirip kayak gitu-gitu aja ya. Artinya ini bahasa Indonesianya ya kayak gitu. Hadara fi'il madi mabni fathah. Tullab fa'il marfu rafa ya. Tanda rafanya dhamma karena dia jamak taksir. Illa huruf istithna mabni ala sukun mabni sukun. Zaidan mustathna i'rabnya nasab mansub. Tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Dah kita aja. Selesai pembahasan yang cukup apa ya? Apa ini cukup menantang begitu ya mungkin dan semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat ya rumus sederhananya ada di awal dan ini pembahasan yang cukup butuh proses untuk dipahami terutama bagi yang baru mempelajari, tapi kalau yang sudah satu dua kali itu insya Allah lebih ringan ya, insya Allah lebih ringan mungkin kalau yang baru pernah belajar itu biasanya butuh proses memahami, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah intinya sebenarnya Bapak Ibu sudah paham. Cuman kadang butuh sedikit dicolek-colek supaya oh ini harusnya kayak gini, ini kayak gini. Begitu nih Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pembahasannya adalah tawabi, naat atau taukid badal. Sepertinya ini sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Ya naat atau taukid badal itu pembahasannya ya sama saja ya. Sama saja dengan yang i'rab rafa, cuman ini dinasab. Ishtara Khalidun baitan jadidan. Khalid membeli baitan rumah, ini jadi maf'ulun bih. Jadidan ini naatnya baitan, rumah yang baru. Ishtara Khalidun baitan jadidan wasayyarata ini jadidata ini atof. Khalid membeli rumah baru dan dua mobil ya, ada wasayyarata ini kenapa taini nasab? Jawabannya karena dia atof ke baitan nasab. Itu aja. Tapi mau nambah ya mungkin ini pala nanti jadi ngeblank ya intinya nah atau tauhid badal itu sama mungkin akan kita singgung pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Dan terakhir pembahasan itu i'rab jar ini sudah kita pelajari juga semuanya, sebab i'rab jar itu sudah kita pelajari semua, didahului huruf jar sudah, mudhofun ilaih juga sudah, tawabi apalagi ya tawabi sudah, nah atau taukid badal. Berarti tiga-tiganya sudah selesai, itu menunjukkan i'rab jar sudah selesai kita bahas. Kalau sudah selesai kita bahas berarti ya selamat Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menyelesaikan level 3. Alhamdulillah. Ya meskipun bagian terakhir nanti kita bahas
sedikit pertemuan yang akan datang ya. Ini sudah mulai lelah, sudah mulai blank begitu ya Pak Yus ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas segala perhatiannya dan atas semangatnya yang luar biasa. Saya juga alhamdulillah jadi ikut semangat ketika Bapak Ibu semangat ya. Hadir terus, kalaupun sesekali nggak hadir, hadir pun nggak apa-apa ya. Hadir lagi nggak apa-apa karena apa namanya kita insya Allah welcome. Dalam artian mungkin sudah sebulan izin nggak hadir, habis itu mau hadir lagi boleh, sangat-sangat boleh. Selama Bapak Ibu masih di grup, itu Bapak Ibu masih boleh hadir insya Allah ya. Meskipun sudah setengah tahun nggak pernah hadir, hari ini mau hadir boleh. Boleh-boleh saja. Karena kan ada rekamannya, silakan kalau seandainya tertinggal bisa didengarkan rekamannya, bisa dipercepat. Mudah-mudahan bisa sampai di titik baca kitab dengan lancar, dengan baik dan benar. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Berarti setelah selesai level 3 kita akan masuk ke level 4. Dan kabar gembiranya level 4 itu paling tipis. Dan kabar gembiranya lagi adalah setipis itu kayak pembahasan isim yang 3 level. Ibaratnya tuh i'rab isim dibahas dalam 3 level, level 1, level 2, dan level 3. I'rab fi'il cuman dibahas dalam 1 level, itu pun simple banget di akhir. Jadi pembahasannya cukup simpel. Nggak usah khawatir, tapi kalau sudah dilengkapi dengan level 4, secara umum ya nahwu sudah dipelajari. Secara umum, kalau mau detail lagi tentu saja ada. Tinggal nanti kita lengkapi dengan level 5-nya, sorof, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita cukupkan Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Sudah malam, sudah jam 9:30. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Dan bentar. Nanti mungkin Ya. koreksi aja dat yang di buku itu yang tadi contoh itu bukan Zaidan tapi Dahaban apa ya? Yang di buku. Yang mana? Yang tadi contoh itu yang Hadaratul labu illa Zaidan. Nah, ini yang penjelasannya malah Dahaban yang ini. Oh gitu ya, ya enggak apa-apa. Itu cuman beda arti dikit lah. Kalau ini hadaratul labu, kalau itu zahabatul labu idza zaidan. Artinya beda dikit ya. Kalau zahaba berarti kan pergi. Para siswa itu pergi kecuali Zaid. Berarti Zaid nggak pergi. Kalau hadro kan hadir. Cuman beda dikit aja. Nggak apa-apa insya Allah. Mungkin pas itu saya lagi pengen ngubah ke zahaba gitu. Itu yang di buku ya, yang di buku cetak. Oke, dat yang Iya. dicetak pertama. Yes, ya. Zaidannya jadi Dahaba. Oh, Zaidannya jadi dahaba. Ya. Oh, Jadi berarti itu. Hadaratul labu ila hadaba. Oh, dahaba. Dahaba Oh ya, ya. Dahaba. Afwan itu berarti benar, itu salah. Terima kasih Pak Yus. Jazakallah khairan. Itu dikoreksi ya Bapak Ibu. Itu bukan dahaba, tapi zaitun. Itu menunjukkan yang nulis ya manusia, yang mengoreksi juga manusia. Padahal sudah dikoreksi beberapa kali. Qadarullah, Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi